Apakah Anda tahu ginjal yang sehat bisa hancur hanya dalam 3 bulan? Bukan karena racun, bukan karena penyakit misterius, tapi justru karena makanan harian yang Anda anggap aman. Ikan asin, kesukaan Mia instan yang praktis, segelas teh manis yang terasa menenangkan. Semuanya bisa berubah menjadi pembunuh ginjal paling kejam. Inilah ngeri, tapi nyata. Banyak pasien saya datang dengan wajah pucat, kaki bengkak, dan air kencing berbusa. Mereka berkata, "Dok, saya kira ini cuma karena umur." Padahal saat diperiksa, fungsi ginjal mereka tinggal 40%. Bahkan ada yang sudah harus cuci darah 3 kali seminggu. Nama saya Dr. Roro Ayu Nuraeni, Dewi Latifah. Saya melihat bagaimana orang tua kehilangan hidupnya. Bukan karena kecelakaan, tapi karena ginjal yang pelen-pelen dimatikan oleh kebiasaan sendiri. Apakah Anda mau menunggu sampai itu terjadi pada Anda? Hari ini, saya akan bongkar 11 rahasia. 5 makanan dan minuman yang bisa menghancurkan ginjal. 3 tanda tubuh yang berteriak minta tolong. Dan 3 cara mengenali sakit pinggang yang sering disangka biasa, padahal bisa berakhir di meja cuci darah. Jangan nanggap enteng, karena apa yang menurut tanda nikmat hari ini bisa jadi penderitaan seumur hidup besok. Tonton sampai akhir, karena di ujung video saya berikan 1 rahasia khusus yang bisa langsung menyelamatkan ginjal Anda mulai besok pagi. Kalau Anda benar-benar serius ingin hidup sehat di usia senja, klik subscribe channel Lansia Terjaga sekarang, dan tulis angka 10 di komentar. Tahukah Anda, garam adalah pembunuh ginjal nomor 1. Ya, benda putih kecil yang setiap hari ada di meja makan itu, diam-diam bekerja seperti racun yang merusak ginjal pelan-pelan. Anda pikir garam hanya sekadar penyedap? Salah besar. Garam berlebihan membuat tekanan darah melonjak, menahan air dalam tubuh, dan menekan pembuluh darah ginjal sampai akhirnya pecah. Saya masih ingat, seorang pasien, Pak Haryanto, 62 tahun dari Medan. Beliau bilang, "Dok, makan tanpa ikan asin itu hambar. Setiap hari harus ada ikan asin di meja makan." 3 bulan kemudian, tekanan darahnya meledak, ginjalnya bengkak, dan dia harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Air matanya jatuh sambil berkata, "Saya kira ikan asin itu sehat, ternyata membunuh ginjal saya." Inilah kenyataan pahit. 1 mangkuk bakso dengan kuah asin, ditambah kecap dan sambal, sudah melebihi 2 sendok teh garam. Padahal batas aman menurut WHO hanyalah 1 sendok teh sehari. Bayangkan rata-rata orang Indonesia makan 3-4 kali lipat dari batas aman itu. Tidak heran, begitu banyak orang harus antri cuci darah. Tapi kabar baiknya, ginjal Anda masih bisa diselamatkan. Mulai sekarang kurangi garam setengah dari biasanya. Masak sendiri agar bisa kontrol bumbu. Gunakan jeruk nipis, bawang merah, jahe, atau daun salam sebagai penyedap alami. Dan yang terpenting, jangan pernah menaruh garam tambahan di meja makan. Ingat, garam itu seperti spons. Semakin banyak masuk, semakin banyak air tertahan. Semakin keras ginjal dipaksa bekerja. Kalau terus dipaksa, spons itu akhirnya robek. Apakah Anda rela ginjal Anda robek hanya karena sejumput garam? Jangan tunggu besok. Mulai malam ini, cek dapur Anda. Buang camilan asin, kurangi kecap, dan batasi makanan kemasan. Ginjal Anda akan berterima kasih. Kalau Anda masih bersama saya sampai sini, tulis angka 1 di komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar peduli dengan ginjalnya. Ingat, garam lebih dari 1 sendok teh sehari adalah racun. Banyak orang percaya makan daging banyak itu tanda sehat dan kuat. Tapi kenyataannya, protein hewani berlebihan adalah bom waktu bagi ginjal Anda. Daging merah, sate kambing, telur berlebihan, steak setiap malam. Semua itu membuat ginjal bekerja mati mesin sampai akhirnya rusak. Saya teringat seorang pasien Pak Widodo, 67 tahun. Dari Jakarta, setiap pagi-pagi makan daging, siang 3 butir telur, malam steak besar. Dia bangga berkata, "Protein bikin saya kuat, Dok." Bulan kemudian hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjalnya tinggal setengah.
Bayangkan dari 100% turun, jadi 50% hanya dalam hitungan bulan. Dan semua itu bukan karena racun luar, melainkan karena pola makan yang dia kira menyehatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sisa metabolisme protein berubah menjadi racun yang harus dibuang ginjal. Semakin banyak protein masuk, semakin keras filter ginjal dipaksa bekerja. Ibarat mesin diesel dipaksa memakai bensin premium. Lama-lama mesin itu jebol. Tapi tenang, ada jalan keluar. Mulai sekarang batasi porsi daging merah atau ayam maksimal sebesar telapak tangan Anda per hari. Jangan lebih. Lalu, gantilah sebagian besar protein hewani dengan protein nabati. Tempe, tahu, kacang hijau, atau kacang tanah rebus yang murah dan mudah ditemukan di pasar. Protein nabati ini lebih ringan untuk ginjal, tapi tetap memberi tenaga. Selain itu, biasakan 2 hari dalam seminggu tanpa daging. Gunakan ikan laut segar seperti ikan kembung atau ikan nila yang lebih ramah untuk ginjal. Dan selalu imbangi dengan sayuran hijau dan buah segar agar ginjal tidak kewalahan. Ingat, tidak ada salahnya makan daging. Yang salah adalah ketika jumlahnya berlebihan setiap hari. Apa gunanya badan besar berotot kalau akhirnya terbaring lemah di kursi cuci darah? Mulai besok, coba kurangi setengah porsi daging Anda. Ginjal Anda akan bernapas lega, tubuh lebih ringan, dan Anda terhindar dari penderitaan seumur hidup. Kalau Anda setuju dengan saya, sampai di titik ini, tulis angka 2 di komentar. Saya ingin lihat siapa saja yang berani mulai mengurangi daging demi ginjalnya. Ingat, protein itu penting. Tapi kalau berlebihan jadi beban. Apa yang lebih nikmat dari segelas teh manis hangat di pagi hari, atau kopi susu kekinian di sore yang panas? Kelihatannya sederhana, tapi tahukah nggak Anda, minuman manis adalah racun manik yang dayam-dayam menghengkern ginjal Anda? Saya punya pasien Pak Bambang, 64 tahun dari Jogja. Setiap hari beliau minum 5 gelas teh manis. Katanya itu tradisi Jawa. Kalau tidak ada teh manis, rasanya bukan sarapan. Tapi tradisi manis itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Dalam beberapa tahun gula darahnya melonjak, ginjalnya rusak, dan akhirnya harus suntik insulin seumur hidup. Air matanya jatuh. Minuman favorit saya ternyata menikam saya dari belakang. Inilah fakta kejam. 1 gelas teh manis mengandung 7 sendok teh gula. Padahal batas maksimal WHO hanya 4 sendok teh sehari. Bayangkan kalau Anda minum 5 gelas itu, artinya 35 sendok teh gula masuk ke tubuh Anda dalam sehari. Apakah ginjal bisa tahan menghadapi banjir gula seperti itu? Jawabannya tidak. Gula berlebih membuat darah lengket seperti sirup. Alirannya jadi lambat. Pembuluh halus di ginjal rusak dan filter ginjal bocor. Awalnya hanya sedikit busa di air kencing, tapi perlahan berubah menjadi gagal ginjal dan diabetes yang mengikat Anda pada jarum suntik dan mesin cuci darah. Namun kabar baiknya, Anda masih bisa melawan racun manis ini. Mulai sekarang hentikan minuman manis kemasan, soft drink, kopi susu penuh gula, dan teh manis berlebihan. Gantilah dengan air putih, teh tawar, atau infused water dengan irisan jeruk, jahe, atau timun. Kalau belum sanggup berhenti total, kurangi setengah gula dari biasanya. Buat lidah Anda terbiasa dengan rasa alami, bukan rasa palsu dari gula berlebihan. Ingat, gula itu ibarat bom waktu. Hari ini terasa manis, besok bisa berubah menjadi penjara penderitaan. Apakah Anda rela hidup terikat dengan insulin hanya karena segelas minuman manis? Kalau Anda masih bersama saya, tulis angka 3 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang berani berkata cukup. Saya berhenti dari racun manis mulai hari ini. Minuman manis memang nikmat, tapi ginjal Anda yang jadi korban. Mie instan, siapa yang tidak suka? Cepat, murah, gampang dimasak. Hanya butuh 5 menit. Perut kenyang, hati senang. Tapi tahukah Anda, kemudahan ini bisa berubah menjadi racun yang menghancurkan ginjal dalam diam. Saya masih ingat Pak Teguh, 63 tahun duda yang tinggal sendiri. Setiap minggu minimal 4 kali beliau makan mie instan. Katanya praktis, Dok. Tinggal seduh, tak perlu repot. 3 bulan kemudian, hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya
tinggal 40%. Beliau kaget bukan main. Saya kira hanya biasa. Ternyata racun buat ginjal saya. Mengapa mie instan begitu berbahaya? Karena satu bungkus saja mengandung natrium setara dengan 2 sendok teh garam. Belum lagi MSG, pengawet, minyak goreng instan, dan bahan tambahan lain yang menumpuk jadi sampah kimia di tubuh. Ginjal dipaksa menyaring semua itu tanpa henti 24 jam sehari. Bayangkan filter air di rumah Anda dipaksa menyaring lumpur kental setiap hari. Berapa lama filter itu bisa bertahan sebelum jebol? Dan bukan hanya mie instan, sosis, nugget, kornet, makanan kaleng, semua adalah musuh dalam selimut. Praktis, tapi meracuni. Murah, tapi memiskinkan kesehatan. Enak tapi akhirnya bikin Anda terikat dengan mesin cuci darah seumur hidup. Namun jangan panik, ada jalan keluar. Mulai hari ini, kurangi makanan instan. Gantilah dengan menu sederhana tapi sehat. Nasi hangat, telur rebus, sayur bening, atau ikan kembung goreng. Kalau ingin praktis, masak sekali untuk 2 hari. Simpan di kulkas, lalu panaskan kembali. Lebih sehat, lebih hemat, dan ginjal Anda tersenyum lega. Ingat, setiap bungkus mie instan yang Anda makan adalah satu langkah lebih dekat menuju cuci darah. Apakah Anda rela menukar ginjal Anda dengan 5 menit kepraktisan? Kalau Anda paham bahayanya sampai sini, tulis angka 4 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang berani meninggalkan mie instan demi ginjal sehat. Makanan instan memang praktis, tapi praktiknya bisa menghancurkan hidup Anda. Semua orang tahu buah dan sayur itu sehat, tapi jarang yang sadar buah dan sayur lokal bisa menjadi perisai terkuat melawan kerusakan ginjal. Ketika makanan asin, daging berlebihan, dan minuman manis menyerang ginjal, buah serta sayurlah yang hadir sebagai penjaga alami. Saya masih ingat Bu Rini 60 tahun, seorang nenek dari Bandung. Beliau sering mengeluh lelah, kencing berbusa, dan susah tidur. Setelah saya sarankan makan pepaya dan semangka setiap hari, ditambah mentimun segar di siang hari, hanya 2 bulan kemudian, kondisinya berubah drastis. Busanya di urin berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan wajahnya tampak segar kembali. Beliau tersenyum sambil berkata, "Ternyata obat saya ada di pasar tradisional, bukan di apotek mahal. Buah naga, pepaya, semangka, jeruk, mentimun, dan bayam. Semua ini murah, mudah ditemukan, dan kaya air serta serat. Air dari buah membantu ginjal membuang racun dengan lebih lancar. Serat membantu mengurangi kolesterol dan gula, sehingga beban kerja ginjal berkurang. Antioksidan di dalam buah bahkan melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Setiap kali Anda menggigit buah segar, bayangkan Anda sedang memberikan hadiah untuk ginjal Anda. Setiap kali Anda memilih sayur bening dibanding makanan instan, bayangkan Anda sedang memperpanjang umur ginjal Anda. Lalu, bagaimana caranya? Mudah sekali. Setiap hari makan minimal 2 jenis buah lokal dan 1 jenis sayuran hijau. Pagi bisa pepaya, siang semangka, malam sayur bayam atau kangkung. Tidak perlu mahal, tidak perlu impor. Pasar tradisional sudah menyediakan semua yang Anda butuhkan. Ingat, ginjal Anda sudah bekerja keras lebih dari 60 tahun. Apakah tidak pantas kalau Anda memberinya hadiah berupa buah segar setiap hari? Mulai besok pagi, ganti camilan biskuit asin dengan pepaya. Ganti minuman manis dengan semangka segar. Ginjal Anda akan berterima kasih dengan cara membuat tubuh lebih segar, kulit lebih cerah, dan tidur lebih nyenyak. Kalau Anda percaya kekuatan buah lokal, tulis angka 5 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang mau menjaga ginjalnya dengan cara termurah tapi terampuh ini. Buah dan sayur lokal. Sederhana, murah, tapi penjaga ginjal terbaik Anda. Banyak orang usia lanjut berkata, wajar kalau cepat lelah. Namanya juga sudah tua, tapi kenyataannya rasa lelah berlebihan bisa jadi jeritan pertama dari ginjal Anda yang sedang sekarat. Ketika ginjal mulai gagal menyaring racun, darah penuh kotoran, tubuh jadi lemah, langkah terasa berat, dan napas cepat terengah. Tidak berhenti di situ,
Air kencing yang berbusa seperti sabun adalah tanda protein bocor keluar. Itu artinya filter ginjal sudah rusak. Dan kalau dibiarkan, setiap hari busa itu makin banyak, sampai akhirnya ginjal berhenti total. Saya ingat Pak Ahmad, 65 tahun seorang pensiunan guru, beliau sering mengabaikan rasa lelah, mengira hanya karena usia. Tapi suatu pagi, kencingnya penuh, busa dan kakinya bengkak. Setelah periksa laboratorium, fungsi ginjalnya tinggal 40%, beliau kaget dan berkata, "Seandainya saya tahu dari awal, mungkin ginjal saya masih bisa utuh." Kaki bengkak tanpa sebab. Jelas juga tanda ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan. Cairan itu menumpuk, menekan pembuluh darah, membuat tubuh terasa berat, dan perlahan merusak jantung. Inilah yang membuat banyak orang dengan gagal ginjal juga terkena gagal jantung sekaligus. Sungguh menakutkan, bukan? Tapi jangan panik. Anda masih bisa bertindak sebelum terlambat. Kalau Anda merasa cepat lelah tanpa sebab, kalau kencing berbusa, kalau kaki sering bengkak di pagi hari, segera lakukan tes fungsi ginjal. Cek darah sederhana, ureum, kreatinin, EGFR. Harganya jauh lebih murah daripada biaya cuci darah seumur hidup. Selain itu, mulailah mengurangi garam, batasi minuman manis, dan minum air putih secukupnya. Jangan tunggu sampai gejala ini makin parah. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang ginjal untuk diselamatkan. Ingat, tubuh yang lelah bukan hanya tanda usia. Itu bisa jadi teriakan minta tolong dari ginjal Anda. Apakah Anda akan mendengarnya? Atau pura-pura tidak tahu sampai terlambat? Kalau Anda setuju, tanda-tanda ini harus diwaspadai. Tulis angka 66 di komentar. Saya ingin lihat siapa saja yang berani jujur pada tubuhnya sendiri. Tubuh lelah, urin berbusa, kaki bengkak, jangan anggap sepele itu. Sinyal ginjal sedang menjerit, kulit gatal tanpa sebab jelas, nafsu makan hilang, otot sering kram di malam hari. Banyak orang mengira itu hanya tanda kelelahan atau kurang vitamin. Padahal kenyataannya itu bisa jadi tanda racun sudah menumpuk di darah karena ginjal melemah. Ginjal yang sehat bekerja seperti saringan air membuang limbah setiap detik. Tapi ketika saringan itu mulai rusak, racun tetap tinggal di dalam tubuh. Darah penuh kotoran, lalu muncul di kulit, otot, dan lambung. Akibatnya, kulit terasa gatal, seakan ada 1000 semut berjalan. Nafsu makan lenyap, dan otot sering kejang seperti ditusuk pisau. Saya ingat Bu Aminah, 68 tahun, beliau sering mengeluh gatal di malam hari sampai tidak bisa tidur. Keluarga mengira hanya alergi. Tapi ketika nafsu makannya hilang dan tubuhnya makin kurus, barulah diperiksa. Hasilnya ginjalnya sudah tinggal 30%. Beliau menangis. Andai saya dengarkan sinyal kecil itu lebih cepat. Kram otot yang tiba-tiba muncul juga bukan holsopel. Itu tanda elektrolit dalam darah sudah tidak seimbang. Kadar kalsium dan fosfor berantakan, membuat saraf dan otot bekerja tidak normal. Jika terus dibiarkan, bisa berujung komplikasi jantung yang mematikan. Tapi jangan takut, ada langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Pertama, minum air putih cukup, jangan berlebihan. Kedua, konsumsi buah dan sayur kaya mineral alami seperti pisang, bayam, atau kelor. Ketiga, segera lakukan tes darah ketika gatal, hilang nafsu makan, atau kram otot sering terjadi. Ingat, tubuh tidak pernah bohong. Kulit gatal, perut menolak makan, otot kram. Itu bukan sekadar masalah sepele. Itu adalah alarm keras dari ginjal yang minta diselamatkan. Apakah Anda mau terus menggaruk kulit sampai luka, atau memilih mendengarkan alarm tubuh sebelum terlambat? Kalau Anda merasakan tanda-tanda ini, tulis angka TUUH di komentar. Saya ingin tahu siapa yang sadar bahwa gejala kecil bisa berarti ancaman besar, kulit gatal, nafsu makan turun, otot kram. Jangan tunggu racun menguasai tubuh Anda. Tekanan darah naik tanpa sebab jelas. Urin tiba-tiba berwarna merah. Apakah Anda pikir itu hanya kebetulan? Hati-hati karena dua gejala ini sering jadi sinyal terakhir sebelum ginjal benar-benar rusak parah. Ginjal yang sehat menjaga tekanan darah tetap stabil. Tapi saat rusak, pembuluh darah menyempit.
cairan tertahan dan tekanan darah melonjak seperti bom yang siap meledak. Anda bisa merasa pusing, jantung berdebar, bahkan tiba-tiba pingsan. Itu bukan sekadar hipertensi biasa, itu bisa jadi tanda ginjal sudah berteriak minta tolong, dan urin berdarah. Banyak orang mengira hanya karena batu kecil atau infeksi ringan. Padahal ketika filter ginjal sudah rusak, sel-sel darah bocor dan keluar bersama urin. Air seni yang harusnya jernih berubah merah seperti air karat. Itu tanda kerusakan serius. Saya masih ingat, Bu Siti 68 tahun dari Surabaya, beliau kaget ketika melihat air kencingnya berwarna merah. Awalnya mau diabaikan, tapi anaknya memaksa untuk periksa. Ternyata fungsi ginjalnya sudah turun drastis. Untungnya, karena cepat diperiksa, kondisinya masih bisa diselamatkan dengan obat dan perubahan pola makan. Bayangkan, jika beliau menunda beberapa bulan lagi, mungkin sekarang sudah terikat dengan mesin cuci darah. Solusinya jelas. Jika tekanan darah Anda sering naik tanpa alasan, jangan hanya minum obat penurun darah. Periksakan ginjal Anda. Kalau urin berdarah, jangan tunggu besok. Segera ke dokter. Lakukan pemeriksaan urin lengkap dan USG. Lebih baik terkejut sekarang daripada menyesal seumur hidup. Dan ingat, cegah lebih baik daripada mengobati. Kurangi garam, hentikan makanan instan, dan kontrol tekanan darah di rumah setiap minggu. Catat hasilnya, sehingga setiap perubahan bisa terdeteksi lebih cepat. Apakah Anda mau menutup mata terhadap darah di urin, atau Anda mau mendengar peringatan keras dari tubuh Anda? Kalau Anda sadar betapa bahayanya sinyal ini, tulis angka delan di komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar mau selamat dari ancaman cuci darah. Tekanan darah naik tanpa sebab, dan urin berdarah. Itu bukan tanda sepele, itu tanda ginjal. Anda sedang rusak parah. Banyak orang mengira sakit pinggang hanyalah karena kecapekan, salah posisi tidur atau otot tegang. Padahal, kenyataannya sakit pinggang bisa jadi tanda ginjal. Anda sedang sekarat tanpa Anda sadari. Inilah jebakan yang mematikan. Gejalanya mirip, tapi akibatnya sangat berbeda. Kalau sakit pinggang karena otot, biasanya muncul setelah angkat beban atau bekerja berat. Saat dipijat rasa sakit berkurang. Kalau karena saraf, rasa nyeri menjalar sampai kaki, bahkan disertai kesemutan. Tapi kalau sakit pinggang karena ginjal, tidak peduli. Anda ganti posisi dipijat, atau diurut rasa nyerinya tidak hilang. Malah sering terasa menusuk dari pinggang sampai ke perut bagian depan atau selangkangan. Saya ingat Pak Joko, 66 tahun seorang petani. Beliau sering mengeluh sakit pinggang tapi mengira hanya pegal karena bekerja di sawah. Setiap hari dipijat tapi sakitnya tidak juga hilang. Sampai akhirnya beliau demam dan urin berubah keruh. Saat diperiksa, ternyata ginjalnya terinfeksi parah. Seandainya beliau tahu lebih cepat membedakan jenis sakit pinggang, kondisinya tidak akan separah itu. Inilah kuncinya. Nyeri otot berkurang dengan pijat. Nyeri ginjal tetap menusuk. Nyeri tulang terasa di titik tertentu. Nyeri ginjal menyebar dan dalam. Nyeri saraf menjalar sampai ujung kaki. Nyeri ginjal hanya di pinggang, perut, atau paha bagian dalam. Bagaimana cara memastikan? Coba ketuk ringan di daerah pinggang, tepat di bawah tulang rusuk. Kalau rasa sakitnya makin tajam, hati-hati. Itu bisa jadi tanda ginjal Anda yang bermasalah. Solusinya jelas. Jangan sepelekan sakit pinggang yang tidak membaik dengan pijat atau istirahat. Segera periksa urin, lakukan USG atau tes darah sederhana. Lebih baik waspada daripada terlambat dan harus cuci darah seumur hidup. Ingat, tidak semua sakit pinggang sama. Ada yang hanya pegal, tapi ada juga yang berarti nyawa Anda sedang dipertaruhkan. Apakah Anda mau menunggu sampai ginjal Anda hancur hanya karena mengira itu sakit biasa? Kalau Anda mengerti perbedaan ini, tulis angka 9 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga ginjalnya. Sakit pinggang biasa bisa hilang dengan pijat. Sakit pinggang karena ginjal bisa berakhir di meja cuci darah. Bayangkan rasa sakit yang membuat Anda tidak bisa tidur, tidak bisa duduk, bahkan tidak bisa bernapas dengan tenang. Itulah yang terjadi saat batu ginjal menyumbat saluran kemih.
Dokter harus segera melakukan tindakan agar ginjalnya tidak rusak permanen. Gejala batu ginjal bukan hanya nyeri, kadang disertai mual, muntah, urin keruh atau berdarah, bahkan demam. Jika dibiarkan, batu bisa merusak jaringan ginjal, menyebabkan infeksi berat dan akhirnya gagal ginjal total. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, minum air putih cukup setiap hari. Jangan tunggu haus. Kedua, kurangi garam. Kurangi makanan tinggi purin seperti jeroan, dan hindari minuman manis kemasan. Ketiga, jika sakit pinggang terasa menusuk hebat, segera periksa ke dokter. Jangan hanya minum jamu atau dipijat, karena itu tidak akan menghancurkan batu. Hanya pemeriksaan medis yang bisa menentukan apakah batu masih bisa keluar sendiri atau perlu tindakan khusus. Ingat, batu kecil bisa bikin sakit besar, dan sekali ginjal rusak karena batu, tidak ada jalan kembali. Apakah Anda mau menanggung penderitaan seumur hidup hanya karena malas minum air dan sembarangan makan? Kalau Anda setuju ini penting, tulis angka 10 di komentar. Saya ingin tahu, siapa yang mau mulai menjaga diri dari sekarang? Sakit pinggang karena batu ginjal bukan sekadar nyeri. Itu adalah alarm keras bahwa hidup Anda sedang dalam bahaya. Banyak orang mengira sakit pinggang hanya karena kelelahan, masuk angin, atau kurang tidur. Tapi, tahukah Anda, sakit pinggang karena infeksi ginjal bisa berubah menjadi ancaman mematikan jika diabaikan. Infeksi ini bukan sekadar rasa pegal biasa, tapi racun yang menyebar lewat darah dan bisa merusak organ vital lainnya. Ginjal yang terinfeksi biasanya ditandai nyeri pinggang yang menetap tidak hilang dengan pijat atau istirahat. Sering disertai demam, menggigil, urin keruh, atau berbau menyengat. Bahkan sakit saat buang air kecil. Kalau infeksi sudah parah, bakteri bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis. Kondisi gawat darurat yang bisa merenggut nyawa hanya dalam hitungan jam. Saya masih ingat, Pak Rahman 66 tahun seorang pensiunan sopir. Awalnya beliau mengira sakit pinggangnya hanya pegal. Setiap hari dipijat, dioles balsem, tapi sakitnya tetap ada. Beberapa hari kemudian, beliau demam tinggi, menggigil, dan urin berubah keruh. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter berkata, infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh. Beliau butuh perawatan intensif agar nyawanya selamat. Inilah bahaya besar infeksi ginjal. Gejalanya sering disangka sepele, tapi akibatnya bisa fatal. Solusinya, jangan pernah menyepelekan nyeri pinggang yang disertai demam dan keluhan kencing. Segera periksa ke dokter. Lakukan tes urin dan USG. Kalau perlu, minum antibiotik sesuai resep. Jangan sembarangan beli obat sendiri. Dan yang terpenting, jangan dipijat atau diurut ketika nyeri datang. Itu hanya memperburuk peradangan di ginjal. Selain itu, cegah infeksi sejak awal. Minum air putih cukup. Jangan menahan kencing. Jaga kebersihan area intim dan kurangi konsumsi makanan asin yang membuat ginjal bekerja lebih keras. Ingat, sakit pinggang karena infeksi ginjal bukan hanya urusan pegal. Itu bisa jadi awal perjalanan menuju gagal ginjal dan cuci darah. Apakah Anda rela mempertaruhkan hidup hanya karena menganggap enteng gejala ini? Kalau Anda masih bersama saya sampai di sini, tulis angka 11 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius mendengarkan sinyal tubuhnya. Sakit pinggang dengan demam dan urin keruh bukan masalah biasa. Itu jeritan ginjal yang minta diselamatkan segera. Saudara-saudaraku yang saya cintai, hari ini kita sudah membongkar 11 rahasia penting untuk menjaga ginjal tetap sehat. Kita sudah tahu 5 musuh dari dapur dan meja makan. Garam berlebihan, protein hewani berlebih, minuman manis, makanan instan, serta kurangnya buah dan sayur. Kita juga sudah kenali 3 tanda jeritan ginjal. Tubuh lelah, urin berbusa, kaki bengkak, kulit gatal, nafsu makan turun, otot kram, tekanan darah naik, dan urin berdarah. Dan akhirnya, 3 jenis sakit pinggang yang berbahaya. Karena ginjal rusak, karena batu ginjal, dan karena infeksi. Semua itu bukan sekadar cerita. Itu adalah bom waktu yang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk Anda. Tapi kabar baiknya, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Ginjal Anda
masih bisa diselamatkan. Asal Anda berani mulai berubah dari sekarang. Bayangkan, hidup 10 tahun ke depan, tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit, tanpa mesin cuci darah, tanpa rasa sakit yang mengikat Anda setiap minggu. Bayangkan, masih bisa berjalan pagi bersama pasangan, bermain dengan cucu, dan tersenyum karena tubuh tetap segar. Semua itu bisa terjadi kalau Anda mulai bertindak besok pagi. Mulailah dari hal kecil. Kurangi garam setengah. Hentikan 1 minuman manis. Ganti camilan dengan buah segar. Dan segera periksa ginjal kalau ada tanda mencurigakan. Setiap langkah kecil adalah investasi besar untuk masa tua yang sehat dan bermartabat. Sekarang saya ingin menantang Anda. Apakah Anda akan menunggu sampai ginjal Anda menjerit? Atau Anda akan mulai melindunginya? Mulai besok pagi? Besok pagi mau mulai. Kalau Anda sudah menonton sampai akhir, tulis angka 11 di komentar. Klik subscribe channel Lansia Terjaga. Bagikan video ini ke keluarga dan tumun men Anda. Siapa tahu satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan jangan lupa, tulis juga di komentar topik kesehatan apa yang ingin saya bahas di video berikutnya. Saya akan baca semua komentar, karena kita sedang membangun komunitas sehat bersama. Ingat, ginjal sehat adalah tiket menuju hari tua yang tenang dan bahagia.